Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode ke-28, di mana para Putri Duyung cantik ini akhirnya bisa mengalahkan para nenek sihir yang jahat dan kembali ke dunia nyata. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out. Indah dan Doni masih dalam bahaya. Kedua nenek sihir terus saja mengejar mereka. Indah bilang jika mereka berdua harus ke arah sungai. Namun sayangnya belum sampai di sungai, Indah dan Doni keburu dihadang oleh para nenek sihir itu. Kedua nenek sihir itu terus menyerang Indah dan Doni. Indah dan Doni berusaha melawan namun mereka berdua tetap kalah. Kini Doni dan Indah terkepung gak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian Pangeran Lodi, Astrid dan Raya datang. Raya menyuruh Astrid untuk melemparkan bunga 7 warna yang dibawanya ke arah para nenek sihir itu. Tapi Pangeran Lodi mencegahnya. Pangeran Lodi bilang jika sebelum bunga itu dilempar, bunga tersebut harus dinyanyikan terlebih dahulu. Kemudian Astrid, Raya dan Indah bernyanyi. Kedua nenek sihir itu terlihat kesakitan. Setelah itu barulah Astrid melempar bunganya. Dan benar saja, kini para nenek sihir itu sudah lenyap dari muka bumi. Tak selang berapa lama setelah para nenek sihir itu lenyap, muncullah 2 orang putri yang sangat cantik. Pangeran Lodi, Raya, dan Astrid menghampiri mereka semua. Tiba-tiba ada ibunya Pangeran Lodi datang. Ibunya bilang bahwa kedua gadis itu adalah adiknya Lodi yang selama ini diculik dan dikutuk. Ratu Dunia Dongeng sangat berterima kasih karena Indah dan yang lainnya sudah menolong adiknya Lodi. Kini semuanya sudah kembali normal dan berakhir bahagia. Namun tidak untuk Pangeran Lodi. Pangeran Lodi meminta Indah untuk tetap tinggal bersamanya. Tapi Indah tidak bisa melakukan itu. Indah harus kembali ke dunianya. Kini Indah dan yang lainnya sudah kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba Intan datang dan bilang jika Ratu Duyung Maya sudah kembali ke Istana Laut. Indah, Raya, Astrid, dan Doni sangat berterima kasih kepada Intan. Di tempat lain, Bu Susi dan Marsha juga sudah kembali ke dunia nyata. Mereka terlihat sangat kesakitan dan masih saja terus menggerutu. Keesokan harinya, para murid-murid di sekolah berlarian ke halaman sekolah. Tentu saja itu membuat Indah, Raya, dan Astrid penasaran. Salah seorang teman mereka bilang jika Dillon sedang akan menyanyi dan mengungkapkan isi hatinya kepada seseorang. Dillon mulai memainkan gitarnya. Dillon bernyanyi ternyata untuk Indah. Melihat penampilan Dillon, Indah sangat terpesona. Nyanyian Dillon sangat indah. Setelah selesai bernyanyi, Dillon menghampiri Indah. Dillon mulai mengungkapkan perasaannya kepada Indah. Indah tentu saja sangat senang karena Indah suka juga sama Dillon. Namun Indah bingung karena Indah masih punya tugas sebagai Putri Duyung. Oleh karena itu, Indah terpaksa menolak cintanya Dillon. Dillon terlihat sangat sedih dan kecewa. Namun Dillon bilang Dillon gak akan menyerah sampai Indah siap menerima Dillon. Andi dan Terry ternyata sedang mengawasi para Putri Duyung itu. Terutama Terry yang gak terima jika Indah mendapatkan Dillon. Sama halnya dengan Dillon, Indah pun merasa sangat sedih. Indah mencoba untuk merenung di balkon sekolah, namun tiba-tiba Terry datang dan memarahi Indah. Karena Terry berpikir jika Indah telah merebut Dillon darinya. Terry langsung mendorong Indah sehingga Indah terjatuh dari balkon. Indah berpegangan pada pagar balkon. Terry panik tapi bukannya menolong Indah, si Terry malah pergi. Padahal Indah sudah meminta tolong padanya. Indah terus berteriak meminta tolong. Indah sangat ketakutan. Gak sengaja Doni melihat Indah yang sedang hampir terjatuh dari lantai atas. Doni menyuruh Indah untuk melepaskan tangannya dan Doni akan menangkapnya. Namun Indah gak mau karena takut, tapi untung saja ada Dillon. Dillon dengan sigap segera naik ke lantai atas dan menolong Indah. Syukur saja Indah bisa diselamatkan. Melihat hal itu, Terry jadi semakin kesal dengan Indah. Cinta segitiga emang menyakitkan. Itulah yang sekarang dirasakan oleh Doni. Doni sedang galau dan ketika di taman Doni melihat ada sebuah gitar. Doni pun memainkan gitar tersebut dan mulai bernyanyi. Raya nggak sengaja lewat dan melihat Doni yang sedang bernyanyi. Setelah Doni selesai bernyanyi, Raya menghampiri Doni dan memberikan tepuk tangan. Raya bahkan memuji suara Doni. Tapi pujian itu tak berarti karena Doni hanya ingin dicintai oleh Indah. Malam harinya Raya dan Astrid mencoba untuk menghibur Indah yang sedang sedih. Tiba-tiba saja ada badut yang menghampiri mereka bertiga. Badut itu mulai memainkan sulapnya dan memberikan secari kertas. Raya menyuruh Indah untuk segera membuka kertas tersebut. Ternyata di kertas itu terdapat lambang gitar. Mereka pikir itu adalah petunjuk dari misi mereka berikutnya. Ketika di sekolah, Dillon menghampiri Indah dan mengajaknya untuk pergi ke konser. Alangkah terkejutnya Indah ketika melihat tiket konser tersebut. Gambar gitar yang ada di tiket sama dengan gambar yang ada di kertas malam dia lihat.
Indah bilang kepada Raya dan Astrid, Indah udah mulai tahu petunjuk berikutnya. Mereka bertiga pun janjian untuk pergi ke sana esok harinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!